Kita satu hati di dalam doa. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami percaya Tuhan bahwa hari ini adalah hari yang telah Engkau jadikan. Hari di mana kami mengalami pemulihan, kemenangan, keselamatan, dan sukacita. Tapi tidak demikian dengan orang-orang yang tidak percaya kepadamu Tuhan. Mereka akan mengalami penghakiman yang adil yang datangnya daripadamu. Kami memuji kebesaran-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudara sekalian. Kita percaya bahwa hari Tuhan akan datang seperti pencuri. Tetapi pengertian hari Tuhan bukan hanya berbicara tentang sesuatu yang di depan, yang bersifat eskatologi. Tapi hari Tuhan juga berbicara tentang pada waktu Tuhan menyatakan kehendak-Nya. Pada waktu Tuhan berkarya di dalam kehidupan kita. Pembacaan kita di dalam Maleakhi pasal yang keempat, ayat yang pertama berkata demikian, bahwa sesungguhnya hari itu datang, menyala seperti perapian, maka semua orang gegabah dan setiap orang yang berbuat fasik menjadi seperti jerami dan akan terbakar oleh hari yang datang itu. Firman Tuhan semesta alam. Sampai tidak ditinggalkannya akar dan cabang mereka. Saudara-saudara kalian, ayat ini membawa kita kepada sebuah fakta yang harus kita pahami dan mengerti bahwa hari Tuhan, seperti apakah hari Tuhan itu? Mendatangkan sukacita atau malapetaka? Ketika hari Tuhan datang, mendatangkan malapetaka ataukah mendatangkan sukacita? Kalau kita membaca ayat ini, ternyata bagi orang yang gegabah, bagi orang-orang yang berbuat fasik, ternyata hari Tuhan itu adalah sebuah malapetaka. Saudara sekalian, orang yang gegabah adalah gambaran orang-orang yang sombong. Orang-orang yang tidak memerlukan Tuhan, merasa tidak perlu Tuhan. Orang-orang yang gegabah adalah orang-orang yang tidak menaruh harapannya kepada Tuhan. Mereka mungkin berKTP Kristen, mungkin mereka pernah mengecap sebuah kebaikan dari Tuhan, tapi yang kemudian meninggalkan Tuhan. Terburu-buru, menuruti hawa nafsu, mengikut dunia, dan dengan kesombongan dan kecongkakannya, dia hidup dalam kekuatannya sendiri. Ketika hari Tuhan datang kepada orang-orang yang gegabah, maka mereka akan terbakar habis seperti jerami. Demikian juga dengan orang fasik. Orang fasik adalah orang yang perbuatannya jahat semata-mata, yang menghina kebenaran, yang tidak menyukai kebenaran. Keadaan mereka adalah seperti jerami yang terbakar di dalam api. Tidak ada bekasnya, akarnya, cabangnya tidak nampak lagi. Mengapa demikian? Karena sedang menista kebenaran dari Allah yang Maha Tinggi. Sehingga kita hidup di hadapan Tuhan, kita tidak boleh main-main. Kita harus sungguh-sungguh menaruh percaya dan harapan kita kepada Tuhan. Jangan kita menjadi orang yang fasik. Jangan kita menjadi orang yang gegabah. Karena pada waktu hari Tuhan datang, orang yang gegabah, orang yang fasik akan hilang lenyap. Ayat yang kedua, tetapi kamu yang takut akan namaku. Luar biasa, di ayat yang kedua, diawali dengan kata tetapi untuk menunjukkan sebuah kontras, untuk menunjukkan sebuah perbedaan antara orang yang fasik dan gegabah dengan orang yang takut kepada Tuhan. Firman Tuhan berkata, tetapi kamu, tetapi kita yang hari ini takut akan nama Tuhan, tetapi kamu yang takut akan namaku, firman Tuhan berkata, bagimu akan terbit surya kebenaran, dengan kesembuhan pada sayapnya. Kamu akan keluar dan berjingkrak-jingkrak seperti anak lembu lepas kandang. Saudara-saudara sekalian, hari Tuhan akan segera dinyatakan kepada kita. Bagian kita adalah sabar menantikan waktu Tuhan. Bagian kita adalah sabar menantikan hari Tuhan. Karena pada waktu hari Tuhan itu datang, kita yang hidup takut akan nama Yesus, kita yang hidup dengan meninggikan nama Tuhan Yesus, maka bagi kita akan terbit surya kebenaran. Tahukah saudara bahwa mungkin kita sekarang sedang disalahkan orang, mungkin kita sedang difitnah, mungkin kita sedang dihakimi oleh orang-orang di sekitar kita. Apa yang kita kerjakan dikatakan tidak benar. Jangan mencari pembelaan dari manusia.
Hari Tuhan akan dinyatakan kepada kita. Kalau kita takut Tuhan, kalau kita meninggikan nama Yesus, janji Tuhan adalah hari Tuhan akan datang kepada kita, dan hari Tuhan datang kepada kita membawa sebuah keadilan. Kebenaran akan terbit seperti rembang tengah hari, dan bagi kita akan terbit surya kebenaran. Siapakah surya kebenaran sesungguhnya? Tuhan Yesus dengan sinar kebenarannya akan menerangi kehidupan kita. Sehingga kita yang hidup takut akan Tuhan, kita akan terbit, kita akan bersinar, kebenaran Tuhan akan nyata di dalam kehidupan kita. Tuhan akan bela perkara kita. Dan tidak hanya itu, kalau kita takut Tuhan, kita akan dibela oleh Tuhan, mendapatkan pembenaran dari Tuhan. Dan berikutnya, kita digambarkan seperti anak lembu yang berjingkrak-jingkrak, sedang lepas kandang dengan mendapati sebuah padang rumput yang hijau. Mereka mengalami sukacita yang besar. Demikianlah juga dengan kehidupan kita. Hari Tuhan akan datang kepada kita, akan mendatangkan sukacita yang besar. Kalau hari ini kita tinggal dalam keterpurukan, kita tinggal dalam kesedihan, tidak ada orang yang membela kita, bahkan mungkin orang dengan kata-katanya bukan mendorong, menasihati kita, menguatkan kita, mungkin orang malah membuat kita ada di dalam duka cita, keterpurukan. Dengarkan baik-baik, sabarlah menunggu waktu Tuhan. Hari Tuhan akan datang kepada kita dan mengubah duka cita kita menjadi sukacita. Kita akan keluar dari rumah, kita tidak malu lagi. Kita akan lepas, kita akan mengalami kebebasan, dan kita akan mengalami sukacita yang luar biasa. Dan kemudian kita juga akan mengalami kesembuhan, sebab firman Tuhan berkata, kamu akan keluar dan berjingkrak-jingkrak, dan dengan sayapnya engkau akan mendapatkan kesembuhan. Kalau hari ini Tuhan izinkan mengalami sakit, penyakit, atau apapun juga yang kita hadapi, bahwa hari Tuhan akan menyembuhkan kita. Kesembuhan itu sungguh ada di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Apapun sakit penyakit kita hari ini, sebut nama Tuhan. Takutlah akan nama Yesus. Ketika kita takut akan nama Yesus, dikatakan naungan sayapnya akan menyembuhkan kita. Kita akan mengalami sukacita yang luar biasa. Mari kita lihat ayat yang ketiga. Kamu akan menginjak-injak orang fasik, sebab mereka akan menjadi abu di bawah telapak kakimu pada hari yang kusampaikan itu, firman Tuhan semesta alam. Pembalasan adalah hak Tuhan. Kita tidak melakukan apa-apa. Tuhan yang berperang bagi kita, Tuhan yang membela perkara kita. Kalau hari ini kita sedang di dalam keadaan yang sulit, mari kita sabar menunggu waktu Tuhan. Karena itu yang dimau Tuhan, itu yang dikehendaki Tuhan. Tapi kalau kita kemudian dengan kekuatan kita sendiri, kita mencoba menyelesaikan masalah. Dengan kekuatan kita sendiri, kita mencoba untuk dengan hikmat kita sendiri menyelesaikan masalah. Masalah nggak akan selesai. Mungkin keadaan kita akan tambah lebih buruk. Tetapi kalau kita takut akan Tuhan, kita disembuhkan loh. Kita mengalami sukacita yang besar. Kita tidak akan mendapat malu lagi. Seperti anak lembu lepas kandang, demikian juga kita dengan berani keluar dari rumah kita, karena kita mengalami sukacita yang besar. Kita berani menghadapi masalah-masalah kita, dan janjinya adalah kita mendapatkan kesembuhan. Ayat yang keempat luar biasa. Ingatlah kepada Taurat yang telah kuperintahkan kepada Musa, hambaku di gunung Horeb, untuk disampaikan kepada seluruh Israel, yakni ketetapan-ketetapan dan hukum-hukum. Sesungguhnya aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu. Ayat yang keenam, maka ia akan membuat hati bapa-bapa berbalik kepada anak-anaknya, dan hati anak-anak kepada bapa-bapanya, supaya jangan aku datang memukul bumi sehingga musnah. Haleluya. Di dalam hari Tuhan, di dalam hadirat Tuhan, kita akan mengalami pemulihan. Kalau kita hari ini sabar menunggu waktu Tuhan, keluarga kita pasti akan dipulihkan. Rumah tangga kita akan dikeluarkan. Ada begitu banyak orang yang cerita kepada saya, Pak, doakan saya hari ini, suami saya sudah meninggalkan saya, dia mengeluarkan kata-kata yang kasar, dia menuntut dan mengancam mau bercerai dan seterusnya. Mendengar kata itu, saya berkata kepada saudara ini dan saya bilang, jangan pernah takut, sabarlah. Hari Tuhan akan datang kepada kita. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kalau kita mengingat Taurat Tuhan, kata Tuhan,
Ingatlah Taurat Tuhan yang kuperintahkan kepadamu. Ingat firman Tuhan, pegang firman Tuhan, pegang janji Tuhan. Dan mari kita hidup dalam ketetapan-ketetapan dan hukum-hukum Tuhan. Injil keselamatan sudah diberikan kepada kita. Injil itu kekuatan Allah. Kalau kita melakukannya, ada kuasa dalam kehidupan kita. Kita yang lemah, kita yang tidak mampu akan mendapatkan kekuatan baru. Yang penting adalah, mari kita hidup takut kepada nama Tuhan. Yang penting adalah, mari kita ingat firman Tuhan. Mari kita lakukan Injil kebenaran firman Tuhan. Saya percaya, seberat apapun masalah kita, mungkin kita sebagai seorang istri yang sedang mengumpulkan puing-puing yang sudah hancur di dalam keluarga dan rumah tangga kita. Mungkin kita adalah seorang suami yang berjuang sendiri. Mungkin kita adalah anak-anak yang tinggal di dalam keluarga yang tidak harmonis. Bagian kita adalah pegang janji Tuhan. Tetap percaya, Tuhan pasti memulihkan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tidak ada yang berat bagi Tuhan. Bagian kita adalah sabar, menantikan waktu Tuhan. Hari Tuhan akan segera datang. Hari Tuhan akan datang membawa malapetaka kalau kita gegabah dan fasik. Tetapi hari Tuhan akan datang membawa pemulihan, membawa kelepasan, membawa kesembuhan, membawa sukacita, membawa pemulihan keluarga. Kalau kita takut akan nama Tuhan dan kalau kita hidup sesuai dengan janji-janji Tuhan. Saya akan berdoa untuk saudara-saudara sekalian. Hari ini saudara mengalami pergumulan apapun namanya, rumah tangga, keluarga, apapun namanya. Mari sekarang berserulah kepada nama Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami berdoa untuk setiap kami yang hari ini bersekutu, biarlah Tuhan menolong memberkati kami. Kalau ada di antara kami keluarga-keluarga yang sedang dalam persoalan yang berat, ada di antara kami sedang menghadapi sakit penyakit, ada di antara kami Tuhan sedang menghadapi persoalan yang tidak mampu harus berbuat apa. Hari ini kami mendengarkan firman Tuhan, bahwa hari Tuhan akan segera datang. Kami belajar hidup takut akan nama Yesus. Kami belajar untuk hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Kami tidak mau menjadi orang gegabah, kami tidak mau menjadi orang fasik. Kalau kami hidup seturut dengan firman-Mu, kami percaya di keluarga kami ada pemulihan. Di dalam nama Yesus yang sakit mengalami kesembuhan. Di dalam nama Yesus yang sedang lemah dan beban berat akan mendapatkan kekuatan yang baru. Kami percaya kuasa-Mu tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Puji Tuhan. Kalau hari ini Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian masih membutuhkan bantuan doa dan konseling, jangan ragu-ragu, silakan menghubungi nomor-nomor yang tertera pada layar acara ini. Tuhan Yesus memberkati.